Selamat hari Minggu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tetapi bila ada dari antara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, terutama teman-temanku yang terpapar oleh virus COVID-19, tetaplah semangat, tetap percaya, tetap tenang, karena Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Hari ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat 38. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika harus dirawat di rumah sakit karena terpapar virus COVID, dan kemudian harus isolasi mandiri di rumah beberapa minggu, banyak orang mengatakan rasanya seperti terpenjara. Demikian juga keluhan dari banyak orang ketika PPKM darurat dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Seperti terpenjara, tidak bebas, tidak enak, kata banyak orang. Memang saudaraku, terkurung itu sangatlah tidak enak. Apalagi bila tidak bebas, terpenjara atau terjajah. Opung dan ayah ibu saya menceritakan pengalaman mereka ketika di penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Masa itu sangat menyakitkan. Karena itulah saudaraku, kita harus sangat bersyukur merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di hari Selasa yang akan datang ini. Walaupun itu harus secara sederhana dan secara virtual. Tuhan telah memberikan kita para pahlawan yang mau merelakan nyawanya untuk merebut kemerdekaan negara kita ini. Dan merdeka itu saudaraku sangatlah membahagiakan, bukan? Karena dengan kemerdekaan itulah harkat kemanusiaan kita terangkat. Dan kemerdekaan itulah yang bisa membawa kita kepada kemajuan. Tanpa kemerdekaan, kita tidak akan bisa maju. Karena itulah di Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 kita mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan harus diperjuangkan. Karena itu saudaraku, kita harus mau berkontribusi mengisi kemerdekaan ini dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya menaati pemerintah, terutama mengikuti protokol kesehatan, jangan menjadi penyebar virus, dan jangan menjadi penyebar berita bohong, atau dengan taat hukum, menjaga keamanan, menjaga ketertiban umum. Itulah beberapa cara yang sederhana. Tetapi saudaraku, ada lagi kemerdekaan yang paling kita perlukan. Segala bentuk kemerdekaan di dunia ini tidak ada apa-apanya ketimbang kemerdekaan yang satu ini. Itulah yang akan diterangkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita, yang meyakinkan kita bahwa kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Kemerdekaan yang bagaimanakah kemerdekaan yang itu? Yaitu kemerdekaan, kelepasan, kebebasan, keselamatan dari penjajahan dosa, dari iblis dan kematian. Kita tahu bahwa sejak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sejak itulah manusia tidak bisa lagi tidak berdosa. Dan akibatnya manusia terkurung, terpenjara, dan menjadi budak dosa. Seperti dikatakan Yesus di ayat 34 tadi.
Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hukumannya adalah kematian kekal, terpenjara di neraka selama-lamanya. Tetapi puji Tuhan, oleh kasih-Nya yang tak terhingga, Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang mau turun ke dunia untuk memerdekakan, untuk membebaskan kita dari penjara dosa, dari penjara iblis, dan dari penjara kematian itu. Yesus rela disiksa, dihina, hingga memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Dan dengan kebangkitannya dari mati, Yesus memerdekakan, Yesus membebaskan manusia dari penjara dosa dan iblis itu. Pintu neraka dibukanya, dan bagi kita tersedia kemerdekaan, keselamatan sejati. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita ikut dimerdekakan? Itulah yang dikatakan Yesus di ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran. Ditekankan Yesuslah kebenaran. Dan di sini dikatakan, kebenaran itulah yang memerdekakan. Sehingga agar kita merdeka, caranya sangat sederhana, saudaraku, yaitu percayalah, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, lalu andalkan Yesus dalam seluruh hidupmu. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di penghakiman kelak dari penghakiman. Karena Yesus menjadi pembela agung kita. Iman kita kepada Yesus memberi kita tiket merdeka, tiket bebas dari segala tuntutan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kelak kita bukan lagi masuk di penjara neraka, melainkan pintu sorga kekal telah terbuka bagi kita oleh kasih karunia Yesus. Itulah kemerdekaan yang sempurna. Dan kemerdekaan sempurna seperti itu hanya kita dapati di dalam Tuhan Yesus saja. Itulah enaknya menjadi Kristen yang benar. Kita benar-benar menjadi orang merdeka. Dan menjadi orang merdeka itu enak, bukan? Karena hanya orang merdeka yang dapat berkarya, yang dapat mengembangkan potensi dirinya. Sementara seorang hamba tidak punya harkat. Dia tidak bisa dan tidak bebas berbuat apa-apa bila tidak disuruh oleh tuannya, bukan? Tetapi orang merdeka itu bisa bebas mengekspresikan dirinya, bebas menikmati apa yang diusahakannya sendiri. Demikian orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan Yesus. Kita bisa bebas melakukan segala apa yang baik di dalam Tuhan Yesus. Bebas melakukan firman Tuhan Yesus. Namun demikian, saudaraku, ada hal yang serius di zaman ini yang perlu mendapat perhatian kita. Apa itu? Ternyata masih ada orang yang mau memberi dirinya diperbudak kembali oleh hal-hal dunia ini. Mulu halak batak kemadok di goari maun nagirgiran hatuban. Sukanya diperbudak. Sudah dibebaskan, tetapi dia sendiri memberi dirinya diperbudak kembali. Mari kita coba melihat itu di sekeliling kita. Atau mungkin itu ada di dalam diri kita. Coba kita lihat. Ada orang yang memberikan dirinya kembali diperhamba oleh iblis. Dengan percaya kepada kuasa kegelapan atau okultis. Percaya kepada ajimat, benda keramat, kepada dukun, dan lain-lain. Ini yang paling menjijikkan hati Allah. Ada pula yang menyerahkan diri kembali diperbudak oleh keinginan dagingnya. Seperti kepada minuman keras, kepada rokok, kepada judi, kepada narkotika, dan lain-lain. Atau ada yang diperbudak oleh hartanya. Yang ada dalam pikirannya hanya keuntungan untuk menambah harta. Tidak mau berbagi. Tetapi dia akan mengeruk untung dengan segala cara. Termasuk menjual obat terlarang, menumpuk oksigen, menumpuk obat-obatan untuk virus COVID-19 atau menjualnya dengan harga selangit. Atau ada orang yang diperbudak oleh pekerjaannya.
sehingga dia tidak punya waktu untuk istirahat, untuk keluarganya, terutama tidak ada waktunya bagi Tuhan. Semuanya hanya untuk bekerja. Ada juga yang diperbudak oleh kemalasan. Maunya duduk-duduk saja, tidak mau bekerja dengan beribu alasan. Hasilnya mereka menjadi peminta-minta, menjadi pencuri, menjadi tukang palak, menjadi begal, menjadi preman. Mereka menjadi beban keluarga dan beban masyarakat. Karena mereka menjadi penyakit sosial. Di zaman internet ini juga, banyak orang yang menjadi budak HP-nya, menjadi budak gadgetnya, menjadi budak medsosnya. Banyak orang yang tidak bisa hidup tanpa HP-nya. Bila sinyal tidak ada, itu dianggapnya dunia akan kiamat. Penyakit ini disebut penyakit nomofobia. Waktunya habis untuk bermedsos. Dia melupakan pelajaran, bahkan melupakan keluarganya dan anak-anaknya dan pekerjaannya hanya untuk bermedsos, bahkan mau membuang nyawa supaya bermedsos. Saudaraku, dan di kondisi kita sekarang ini, mungkin banyak orang yang terpenjara oleh ketakutan, oleh kecemasan, bahkan oleh kesedihan dan keputusasaan akibat penyebaran virus COVID ini. Atau karena kehilangan orang yang dikasihi, atau kehilangan pekerjaan, atau usaha bisnis dan pendapatannya mengalami kemunduran. Itulah beberapa hal duniawi yang memenjarakan kembali orang-orang di zaman kita ini. Pertanyaannya, mengapa orang mau memberi diri kembali diperbudak oleh dosa? Saudaraku, karena memang nampaknya melakukan dosa itu enak, nikmat. Tetapi di ujungnya itu yang menjadi persoalan. Karena ujungnya sangat-sangat menyakitkan. Karena itulah kembali ke dosa, kembali dipenjarakan, diperbudak oleh dosa, sama dengan bunuh diri. Membawa sengsara, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada keluarga dan anak cucu kita. Mereka akan menjadi budak si iblis. Karena itu saudaraku, jangan ada lagi dari antara kita yang mau memberi diri diperbudak oleh apapun. Tetapi tetaplah di dalam Yesus supaya kita tetap merdeka. Lalu sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya kita bisa tetap hidup dalam kemerdekaan yang sejati itu? Tuhan Yesus mengatakan di ayat 31b hingga 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kita akan menjadi orang merdeka yang sejati bila kita hidup terus di dalam firman Tuhan Yesus. Artinya kita mau menuruti, melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Khotbah minggu lalu menyebutkan hidup sebagai orang benar. Orang seperti itu bukan hanya haus, bukan hanya rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia selalu mau merenungkannya untuk memperoleh makna terdalam dari firman Tuhan itu. Lalu dia terus berusaha membatinkannya, meresapinya, memeteraikannya dalam hati dan pikirannya. Kemudian membuat firman itu menjadi pedoman, menjadi navigator, menjadi pengarah, menjadi tolak ukur untuk segala sesuatu yang dia lakukan dalam seluruh kehidupannya. Saudaraku, cobalah hidup seperti itu. Hidup di dalam firman Yesus seperti itu akan memberikan kita kebahagiaan dan memberikan kita ketenangan dan memberikan kita juga sukacita. Walau hidup kita miskin, atau kita mengalami hal yang sulit, kena PHK atau bisnis kita hancur, atau walaupun pendapatan kita melorot akibat pandemi ini, kita bisa tetap tenang, tetap berharap, tetap optimistis. Dan rasakanlah selanjutnya, hidupmu akan berubah ke arah yang lebih baik. Pikiranmu akan menjadi cerah, penuh inspirasi. Jiwamu akan tenang. Hatimu akan penuh dengan sukacita. Hatimu akan penuh dengan kelapangan. Karena hanya orang yang merdeka yang bisa hidup bebas, tidak tertekan,
hidup tenang, dan hidup damai. Mengapa? Karena ada firman yang diam dan berkuasa dalam diri kita. Itulah yang membuat kita merdeka dari segala kekhawatiran, dari segala kecemasan, dari segala ketakutan. Itulah orang merdeka yang sejati. Dan tentu hidup seperti itu sangat membahagiakan, bukan? Saudaraku yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Seperti telah diterangkan tadi, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah memperoleh kemerdekaan sejati. Tetapi di sekeliling kita masih banyak orang yang dipenjarakan oleh dunia dan si iblis. Dan ada orang Kristen yang memberikan dirinya kembali dipenjarakan. Sekarang adalah tugas kita untuk menjadi tangan, menjadi mulut Tuhan Yesus untuk memerdekakan mereka dari kuasa dosa itu dan membawanya kembali kepada kemerdekaan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat berharap kita tidak mau menjadi orang Kristen yang egois, yang memiliki kemerdekaan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita mau menjadi pemberita Injil, mau menjadi orang yang murah hati, yang memanggil mereka agar meninggalkan penjara iblis, agar semua orang datang dan menerima kemerdekaan sejati di dalam Tuhan Yesus. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Kuatkanlah kami sebagai anak-anak-Mu agar dapat memberikan kontribusi terbaik kami untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. Terutama terima kasih kami kepada Tuhan atas kemerdekaan sejati yang telah diberikan oleh anak-Mu Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga oleh iman percaya kami kepadanya, kami kelak akan dibebaskan dari semua tuntutan dan diperkenankan memasuki hidup kekal. Ya Tuhan, kuatkan kami menjadi alat di tangan-Mu untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, oleh iblis, dan oleh kenikmatan dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami terus memohon dengan sangat, tolong ya Tuhan, segeralah buang virus ini dari antara kami. Jagai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, agar semua kami terhindar darinya. Berikanlah kami hikmat dari-Mu, sehingga kami bisa menyikapi keadaan ini di dalam iman. Sehingga kami tidak takut, tidak cemas atau putus asa oleh apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami bisa tetap tenang, tetap berharap, tetap semangat, dan kami akan memenangkan semua keadaan ini bersama Engkau. Ya Tuhan, lancarkanlah usaha vaksinasi yang sedang dilaksanakan, agar segera terbentuk kekebalan kelompok. Berilah hati yang taat mematuhi protokol kesehatan agar bisa memutus rantai penyebaran virus ini. Satukanlah hati pemimpin kami dan hati seluruh elemen bangsa ini untuk bahu-membahu saling kerjasama untuk memulihkan kondisi kami agar kami bisa segera hidup normal kembali. Berkatilah kami satu persatu ya Tuhan, baik dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dan dalam semua kegiatan kami. Berkatilah rumah tangga kami agar tetap kokoh. Berilah kami pekerjaan, berilah kami pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Sembuhkanlah semua yang sakit, terutama yang terinfeksi oleh virus ini. Kuatkanlah hati teman kami yang bersusah hati, yang berbeban berat, yang mengalami pergumulan baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga dan dalam hal lain. Terima kasih Bapa di sorga. Mulialah nama-Mu Tuhan semesta alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.